Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibra Pratama dengan NRP terakhir 052 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Dan di sini saya akan mewawancarai orang yang sangat penting dari departemen lain. Coba perkenalkan Mas, namanya siapa? Oke, perkenalkan, nama aku Maulana Iqbal. Aku dari Departemen Studi Pembangunan angkatan 2023. Boleh tunjukkan Mas sebagai bukti validasi? Ya, divalidasi ya. Oke. Di sini aku mau menginterview kan Mas tentang materi etika dan etiket. Sebenarnya mau tanya pertanyaan yang tentang etika dan etiket. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih Mas itu etika dan etiket? Bisa dijelaskan Mas? Oke, karena aku jawab ya. Jadi kalau dari etika itu sendiri itu kayak kebiasaan, watak atau dari suatu tradisi itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu kayak ada peraturan yang mengikat lah. Kayak nggak terlalu mengikat itu, cuma dalam artian kita itu kayak udah jadi watak dasar manusia. Seperti contoh kayak sopan santun dan kayak tertib aturan, itu termasuk etika. Namun kalau etiket sendiri itu merujuknya langsung ke arah sopan santun. Itu bagaimana kita melakukan sifat itu kayak sesuai dari daerahnya masing-masing, sesuai lingkupnya etiket itu. Jadi kayak lebih ke arah berperilakunya etiket itu, bentuk langsungnya seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan kan apa itu etika dan etiket. Nah selanjutnya di mana sih Mas kita harus menerapkan etika dan etiket? Kalau melakukan etika dan etiket itu ya, kalau dari aku pribadi ya, kita harus menerapkan itu dimanapun kita berada. Karena itu adalah sebagaimana kita tuh manusia, kita tuh kayak makhluk sosial. Kalau kita nggak punya etiket itu nggak bisa dihargai. Di kampus, di kehidupan rumah, di luar kampus, dimanapun kita harus menerapkan itu. Karena itu kita sebagai manusia makhluk sosial, dan itu kayak udah jadi bare minimum kita lah dalam melakukan kehidupan. Benar. Kan dari singgung juga kan, dimana kita harus menerapkan. Kata Mas Iqbal tadi kan kita harus menerapkan di semua tempat lah ya, agar kita bisa dihargai di lingkungan tersebut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu kapan sih Mas etika dan etiket itu harus dilakukan? Oke. Kalau aku jawab yang etiket dulu ya. Etiket itu bisa dilakukan itu lebih ke arah itu saat kita bergaul ke teman-teman. Contoh di ITS ini kan banyak nih teman-teman yang dari Madura, ada yang dari Sumatera, Padang, Batak, itu kan banyak kan. Kita harus kayak nggak boleh kita itu berperilaku karena kita mungkin sama-sama warga lokal ya. Kita nggak boleh kayak terlalu lokal banget lah ke dia. Kita juga harus menyesuaikan. Contoh jangan ngomong Jawa ke lingkup departemen lah. Kalau di lingkupnya di departemen ya. Biar sama-sama ngerti berarti. Iya, biar sama-sama ngerti, itu adalah contoh kayak kita etiket lah. Terus kalau etika itu lebih ke arah perilaku kita dengan Tuhan. Dalam artian Tuhan itu, dalam artian itu hanya kita yang tahu lah. Kita contoh dalam aturan lah, contoh kayak ada tulisan dilarang parkir di depan tower. Ya udah, kalau kita punya etika ya udah, kita harus mematuhi aturan itu. Langsung nggak parkir di depan sana. Misalnya tulisan parkir penuh di parkiran, ya udah nggak usah masuk. Itu contohnya menerapkan etika, lebih ke arah perilaku kita lah, norma kita sendiri. Sesuai dengan aturan tersebut ya. Jadi kalau etika itu hubungan kita dengan Tuhan, lebih ibaratnya seperti itu dapat diasumsikan. Tapi kalau etiket itu lebih karena berperilakunya ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Siapa sih yang harus menerapkan etika dan etiket, dan kapan dan kepada siapa kita harus menerapkan etika dan etiket tersebut? Oke, etiket kalau sepembelajaran aku ya di studi pembangunan sendiri, etiket tuh lebih karena kita itu saat bergaul lah. Kalau ada orang, lebih karena etiket tuh kayak aku ambil studi case kayak yang pernah diajarkan guruku. Dia saat di Padang itu nyetop angkutan umum tuh pakai tangan kiri. Nah, angkutan umumnya tuh nggak mau berhenti. Ketika dikasih tahu sama orang sana kalau mau menyetop pakai tangan kanan. Karena itu kayak bentuk kesopanan, kayak sekecil itu diperhatikan. Itu etiket. Jadi itu yang harus berperilaku etiket itu ya kita semua orang harus memperlakukan itu semua ya. Karena etika dan etiket tuh dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi semua orang dimanapun itu harus menerapkan itu, seperti itu. Karena itu udah kayak apa ya, bare minimum kita lah sebagai manusia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Mengapa sih kita harus menerapkan etika dan etiket? Oke, karena kedua hal itu
mengangkut tentang apa perilaku manusia, jadi mengatur perbuatan manusia. Kalau kita nggak ada etika dan etiket, kita ya udah hidup itu kayak berandalan lah, nggak ada aturan, apapun itu ditabrak aja lah, asal masuk aja itu. Makanya etika dan etiket itu sangatlah penting. Kalau kita nggak punya itu ya udah kita hidup ya semena-mena. Berarti gak ada aturan lah, rusuh semana-mana. Rusuh ya, orang kerusuhan di mana-mana. Kayak contoh aja kecil, kayak misal tentang parkir berserakan di mana-mana. Itu kalau bisa orang-orang tuh gak punya etika dan etiket seperti itu. Jadi sangat mengganggu mas ya di kehidupan manusia kalau berarti kita nggak menerapkan sebuah etika dan etiket. Sangat mengganggu dan lebih ke arah ya gak teratur lah hidup ini. Lanjut nih mas ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan etika dan etiket tersebut? Oke, mengimplementasikan yang pertama itu ya caranya tuh kita menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita hidup. Karena kita di ITS, ya udah kita belajar tentang lingkungannya, adaptasi. Di ITS kan ada aturan-aturan sendiri, ada tradisi-tradisinya, itu dipatuhi. Kedua, aturan yang tertulis di ITS kayak contoh putar balik di sini, berhenti di sini, itu juga udah diatur kan. Itu harus dipatuhi karena itu menyangkut dari etika itu sendiri. Nah juga etika dan etiket itu sangkutannya ada ke moral, dan moral itu kayak apa ya, perbuatan kita lah, lebih ke arah nilai baik buruknya manusia itu ada moralnya. Nah itu etika dan etiket mengaturnya akan ke moral. Baik mas, jadi kesimpulannya itulah, kita tuh harus menerapkan etika dan etiket itu dimanapun dan kepada siapapun agar di lingkungan kehidupan ini bisa apa ya, tidak terjadi kerusuhan dan hidup bisa lebih tertata gitu lah istilahnya. Baiklah, sekian interview dari saya mas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Muhammad Ibra Pratama dengan NRP 052 dari sistem perkapalan, dan masnya. Dan saya Maulana Iqbal dari RP 117 Institut Pembangunan Angkatan 23. Makasih ya. Makasih mas. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk mas Mbak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibra Pratama dengan NRP 3 digit terakhir 052 dari Teknik Sistem Perkapalan. Di sini saya akan membuat video kesimpulan mengenai interview saya kepada cutting angkatan 23 ke atas di luar FTK. Jadi kesimpulannya yaitu etika dan etiket merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai moral serta sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya perlu diterapkan di berbagai tempat seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Penerapan etika dan etiket harus dilakukan setiap saat dalam interaksi sosial, baik formal maupun informal. Setiap individu pasti memiliki tanggung jawab untuk menerapkannya, baik kepada sesama makhluk sosial maupun kepada lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan etika dan etiket, terciptalah suasana yang harmonis, saling menghargai, dan memperkuat hubungan sosial. Untuk mengimplementasikannya, kita perlu memahami aturan yang berlaku, menghormati orang lain, serta menyesuaikan sikap sesuai situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Sekian video kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.